Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan, Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Kami bersyukur selalu untuk setiap kasih-Mu dalam kehidupan kami, Tuhan. Terima kasih untuk nafas dan kesempatan pada hari ini. Kami boleh menyaksikan renungan pada hari ini, ya Tuhan Yesus. Tuhan berbicara atas setiap kami, ya Tuhan. Berikan kami pemahaman yang baru, ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudari, kita bertemu kembali dalam perenungan intim dengan Allah yang pada kesempatan ini berjudul Doa Menjauhkan dari Pencobaan. Firman Tuhan yang akan kita pelajari bersama terdapat pada Injil Lukas 22 ayatnya yang ke-40 dan 46, serta dari Amsal 30 ayatnya yang ke-8 sampai dengan 9. Demikian firman Tuhan di dalam Lukas 22 ayat 40 dan 46. Setelah tiba di tempat itu, ia berkata kepada mereka, "Berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Ayat 46 mengatakan, katanya kepada mereka, "Mengapa kamu tidur? Bangunlah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Amsal 30 ayat 8 sampai dengan 9. Jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan. Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku, supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkalmu dan berkata, "Siapa Tuhan itu?" Atau kalau aku miskin, aku mencuri dan mencemarkan nama Allahku. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, di dalam perjalanan rohania seseorang, konsep doa memiliki kedalaman makna yang erat terkait dengan pemahaman akan kehendak Allah
dan kuasanya di dalam kehidupan manusia. Di dalam tema doa menjauhkan dari pencobaan, kita dapat merenungkan beberapa ayat Alkitab yang memberi landasan iman mengenai kekuatan doa dalam menghadapi godaan dan pencobaan. Salah satu peristiwa penting yang merefleksikan kekuatan doa dalam menghadapi pencobaan dapat ditemukan di dalam kisah Yesus di dalam Taman Getsemani. Lukas 22 ayat 40 mencatat, setelah tiba di tempat itu, ia berkata kepada mereka, "Berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Di saat-saat kritis menjelang pengorbanannya di kayu salib, Tuhan Yesus menunjukkan kepada kita pentingnya doa sebagai perlindungan dari godaan dan pencobaan yang dapat menggoyahkan iman. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, ketika Yesus sendiri berada dalam pergumulan doa yang mendalam, kita bisa melihat keintimannya dengan Bapa Surgawi. Lukas 22 ayat 46 mencatat, "Bangunlah, berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Pesan ini mencerminkan kebutuhan untuk tetap waspada dan gigih dalam doa. Karena doa bukan hanya merupakan perisai spiritual, tetapi juga kunci untuk menghindari jatuh ke dalam godaan yang mengancam. Melalui penghayatan ayat-ayat ini, Yesus tidak hanya mengajarkan kita untuk berdoa, tetapi juga mencontohkan ketergantungan dan ketaatannya kepada kehendak Allah melalui doa yang tekun. Doa bukan hanya sarana untuk meminta pertolongan, tetapi juga suatu ekspresi ketaatan dan persekutuan dengan kehendak ilahi. Di dalam Amsal 30 ayat 8-9, kita menemukan permohonan yang bijaksana. "Jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan. Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku, supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkalmu dan berkata, 'Siapa Tuhan itu?' Atau kalau aku miskin, aku mencuri dan mencemarkan nama Allahku." Pemazmur Agur bin Yake dalam kesederhanaan doanya menyadari bahwa pencobaan bisa datang dalam berbagai bentuk, baik dalam kemiskinan maupun kekayaan. Dalam konteks ini, doa menjadi kunci untuk menjauhkan diri dari godaan yang mungkin muncul dalam situasi ekonomi atau kehidupan sehari-hari. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, doa bukanlah sekedar upaya manusia untuk mempengaruhi kehendak Allah, tetapi juga sarana di mana Allah bekerja dalam hidup kita sesuai dengan kehendaknya yang baik. Doa bukan hanya sebagai perisai dari godaan, tetapi juga jalan untuk memahami kehendak Allah yang sempurna dan meresapi kebijaksanaannya. Salah satu tantangan yang dihadapi banyak orang saat ini adalah serangan godaan melalui media sosial dan budaya populer yang cenderung mempengaruhi nilai-nilai moral dan spiritual. Dalam hal ini, doa menjadi pangkal kekuatan untuk menjauhkan diri dari pengaruh negatif, sebagaimana diajarkan oleh Yesus di Taman Getsemani. Doa bukan hanya sebagai bentuk pertahanan, tetapi juga alat untuk memahami kehendak Allah di tengah-tengah tekanan budaya yang seringkali bertentangan dengan nilai-nilai agama. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, pencobaan dalam ekonomi dan materialisme juga menjadi kenyataan hidup yang tak terhindarkan bagi banyak orang. Dalam doa, seperti yang disampaikan dalam Amsal 30 ayat 8-9, orang percaya dapat mencari pertolongan dan kebijaksanaan Allah agar tidak terperangkap dalam godaan-godaan melakukan dosa akibat himpitan kemiskinan atau terlalu terpengaruh oleh kekayaan dunia. Doa memungkinkan seseorang untuk memelihara sikap rendah hati dan ketergantungan pada Tuhan dalam menghadapi tantangan finansial. Dalam kehidupan sehari-hari yang serba cepat dan penuh tekanan, doa menjadi peluang untuk menenangkan pikiran dan mendapatkan pandangan yang lebih jernih. Doa mengajarkan bahwa melalui persekutuan dengan Tuhan, kita dapat memperoleh kekuatan dan keteguhan untuk tetap setia dalam iman, tidak tergoyahkan oleh segala godaan dan tantangan kehidupan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, doa bukanlah alat untuk menghindar dari segala penderitaan,
tetapi untuk memohon pertolongan dan kebijaksanaan Allah. Doa mengajarkan kita untuk menerima kehendak Allah sebagaimana Yesus menerima cawan yang pahit di Taman Getsemani. Doa tidak hanya sebagai upaya penyembuhan fisik, tetapi juga sarana untuk menemukan makna dan harapan di tengah penderitaan. Doa menjauhkan kita dari pencobaan bukan dengan menghindari situasi sulit, melainkan dengan memampukan kita melewatinya dengan iman dan ketaatan kepada Allah. Sehingga dalam doa kita menemukan kekuatan yang melampaui batas kemanusiaan kita, kemampuan kita untuk tetap teguh dalam kebenaran di tengah badai pencobaan. Tetaplah berdoa dan tetaplah berharap kepada Tuhan. Pengharapan kepadanya tidak akan sia-sia. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang telah kami dengar, yang kembali mengingatkan kami untuk kami berdoa agar kami dapat terhindar dari pencobaan. Ada banyak hal yang dapat membuat iman kami goyah dan kami menjauh dari Tuhan. Tetapi firman Tuhan kembali mengingatkan kami bahwa ketika kami berdoa, memohonkan kekuatan dari Tuhan, maka kami akan mampu untuk tetap kuat dan tidak terjatuh pada berbagai pencobaan. Kiranya Roh-Mu yang kudus tetap menyertai kami dan memberikan kepada kami hikmat serta kekuatan, untuk kami dapat tetap berdoa dan tetap bertahan di dalam proses hidup kami, sehingga ketika waktunya tiba kami kembali kepada Bapa. Terima kasih Bapa, kini kami berdoa, kiranya segala kebaikan dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Allah Roh Kudus menyertai kami, sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali menjemput setiap kami yang percaya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah perenungan intim dengan Allah pada hari ini. Sampai bertemu kembali dalam perenungan intim dengan Allah berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.